Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari mancing di kolam. Duduknya di atas papan. Dari suara jawaban salam, sepertinya belum pada sarapan. Kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia dan kami hormati keluarga besar kedua belah pihak, Sohibul Bait, keluarga Bapak Haji Apriyadi Malik beserta Ibu Sukma Dewi Syarif yang hari ini juga anniversary ke-29. Selamat, semoga langgeng sakinah mawaddah warahmah. Dan juga keluarga Bapak Dodi Premadi beserta Ibu Nelly Mahrina. Dan juga tentu yang paling berbahagia kedua belah mempelai Sultan Ramadea Malik beserta Ashila Zeta Kindana. Masya Allah, semoga hari ini tentu kita semua berbahagia. Dan Raka juga kakak dari Rama yang anniversary yang ketiga. Ya, Insya Allah. Berarti siap-siap bulan Juli tahun depan, Raja atau Rachel ya, menjelang tanggal 20. Hari ini kita semua berbahagia. Tadi Ramadea saya stopwatch berapa lama akad ijab kabul itu terjadi dan kurang lebih 33 detik. Ya, dari mulai sang ayahanda mengijabkan dan dikabulkan oleh Ramadea. Tentu hari ini kita semua berbahagia. Tapi Allah hari ini jauh lebih berbahagia. Kenapa? Karena Rama dan juga Kinda menyatukan, menjadikan suami istri ini berpasangan dan disitulah keberkahan akan turun. Allah sangat suka sekali dengan sosok orang-orang yang jika memang sudah siap maka menikah ya. Tapi Allah juga sudah menyampaikan apa rahasia agar bisa langgeng sampai akhir insyaallah ya. Ada di surat Ar-Rum tadi di ayat 20 ya. Dan Allah menjadikan setiap pasangan wa ja'ala bainakum litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi Allah sudah memberikan kisi-kisi bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, 3 poin penting inilah yang menjadi rahasia dimanapun bagi pasangan suami istri jika ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu adalah ketenangan. Ya. Menjadi suami istri tentu yang dicari nanti pasti juga ketenangan, ya kan? Pasti nanti Rama habis pulang kantor capek, tentu pengen ada Kinda yang sudah ada, yang sudah buat kindi yang buat makanan kesukaan Rama, ya apa makanannya? Nasi goreng? Apapun yang penting nasi ya. Itu adalah ketenangan, ya. Sakinah. Yang kedua apa? Mawaddah. Apa itu mawaddah? Kecukupan harta, kecukupan rezeki yang bisa untuk membangun keluarga. Nah, di sini perannya Rama sebagai qawwam. Apa itu qawwam? Pemimpin. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi sebagai seorang suami maka wajib untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Ya, dan yang ketiga adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang dan cinta. Nah, pasti yang namanya suami istri ketemu setiap hari, gitu kan? Pagi ketemu, siang ketemu, malam ketemu, disiapin makan, pasti lama-lama akan tumbuh rasa cinta. Ya. Meskipun pasti juga akan ada hal-hal yang buat kaget, gitu, ya kan? Misalkan pada saat belum menikah, kan belum 24 jam tinggal bersama. Setelah menikah, pasti ada hal-hal yang mungkin mengagetkan. Tapi memang itu sudah ditakdirkan. Memang Rama ditakdirkan untuk Kindi dan Kindi pun ditakdirkan untuk Rama.
Ya. Kekurangannya Rama yang bisa menutupi siapa? Kindi. Kekurangannya Kindi yang bisa ditutupi oleh Rama. Jadi memang Allah sudah memasangkan, ya. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang mungkin mengagetkan, misalkan Rama naruh anduk di atas kasur gitu ya, atau ngambil bajunya berantakan. Ini memang itulah kehidupan rumah tangga. Karena memang kita semua pasti akan mengalami ujian. Tidak mungkin pasangan suami istri itu tidak ada ujian, yang nggak mungkin. Betul ya ibu-ibu di sini? Nah, yang pada senior pasti ada ujian ya. Tapi Allah juga sudah kasih solusi tadi ya. Makanya yang pertama, yang paling penting adalah meluruskan niat. Innamal a'malu bin niat. Bahwa apapun amal ibadah, yang paling penting adalah niat. Apalagi menikah. Menikah ini ibadah paling lama sepanjang hayat. Apapun yang dilakukan Rama dan Kindi nanti pada saat pernikahan, itu adalah ibadah. Nyiapin makanan, ibadah. Ngasih nafkah, ibadah. Belanjain istri, ibadah. Menyenangkan suami, ibadah. Jadi semuanya ibadah, ya. Karena menikah ini adalah ibadah yang paling lama. Ya, makanya niatnya harus betul-betul yakin bahwa menikah ini untuk apa? Tentu untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dan memang Rasul juga sudah ajarkan bagaimana cara kita memilih calon suami atau calon istri. Yang insya Allah kalau kami lihat sudah ada semuanya. Jadi ada 4 cara ya bagaimana kita memilih calon suami atau calon istri. Yang pertama, li jamaliha. Apa itu li jamaliha? Kecantikan atau ketampanan. Dan Masya Allah, dua-duanya satu ganteng, satu cantik ya. Alhamdulillah. Yang kedua, lima liha, dari kekayaannya. Ya. Alhamdulillah dua-duanya kaya raya. Yang ketiga, linasabiha, dari keturunannya. Harus jelas ini anaknya siapa, keturunannya siapa. Dan alhamdulillah dua-duanya keturunan-keturunan yang baik. Dan yang terakhir, yang keempat, lidiniha. Apa itu lidiniha? Dari agamanya. Nah, dari 3 hal penting tadi yang di depan itu di wrap up-nya dari agamanya. Maka carilah suami atau istri yang ngerti agama, yang paham agama, yang takut sama Allah. Sehingga kalau takut sama Allah, nggak usah repot-repot lagi nanti Kindi nanyain Rama di mana, gitu. Karena udah tahu kewajibannya pasti sedang mencari rezeki, misalkan. Jadi dan harus selalu positive thinking. Misalkan nanti Kindi nelpon Rama nggak diangkat-angkat, oh husnuzon, prasangka baik, oh lagi meeting, ya kan. Nggak diangkat lagi, oh lagi sholat. Tiba-tiba ada temennya Kindi ngasih informasi, suami lo kayaknya bawa apa ngeboncengin perempuan misalkan. Harus positive thinking, oh lagi ngegojek misalkan. Jadi harus selalu positif ya, apapun itu. Karena prasangka itu yang seringkali membawa pertengkaran. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini mungkin sering lah ya, mungkin bohong-bohong kecil. Nah itu juga kadang seringkali bisa jadi sering ya, kalau sebelumnya ya sebisa mungkin dihilangkan. Misalkan nanti ditanya, sayang uang belanja masih ada belum? Oh masih ada. Nah itu berarti benar, biar ditambahin ya. Nah, jadi menghilangkan bohong-bohong kecil dan juga yang hal-hal lainnya yang semoga insya Allah kami doakan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Untuk mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan Kindi dan Rama, jangan lupakan siapa yang mendidik dan membesarkan kalian. Ya. Allah menyandingkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu sama atau sejajar dengan perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi tetap meskipun sudah menikah harus taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Rama berbakti kepada ibunda, kepada ayahanda, kemudian Kindi juga kepada ayahanda dan ibunda. Dan tidak bisa dibandingkan. Misalkan mana yang lebih sayang,
sayang istri atau sayang ibu misalkan, nggak bisa. Itu masing-masing sudah punya porsinya, sayang istri 100%, sayang suaminya 100%, sayang orang tuanya juga 100%. Nah insya Allah, jika ini sudah dilakukan, maka sakinah, mawaddah, dan warahmah itu akan hadir di keluarga, dan apapun masalahnya, bawa ke atas sajadah. Apapun masalahnya, bawa di sholat. Apapun masalahnya, ngaji, zikir, dan selalu ingat Allah. Ya, terakhir, hubungan suami istri ya dengan Allah itu seperti segitiga sama sisi. Nah, kurang lebih segitiga sama sisi. Di mana paling atasnya itu adalah Allah. Ya. Di sisi kanan itu ada suami, di sisi sebelahnya ada istri. Semakin suami dan istri keduanya mendekat kepada Allah, maka hubungannya pun akan semakin bahagia. Tapi semakin keduanya menjauh dari Allah, apa yang terjadi? Pasti makin renggang. Kenapa seperti itu? Karena kalau semakin dekat dengan Allah, maka kita tahu kewajiban Rama sebagai suami apa, kewajiban Kindi sebagai istri apa, sehingga keduanya akan tumbuhlah rasa kasih sayang di antara keduanya. Nah, makanya mendekatlah kepada Allah, dan itulah kunci untuk kebahagiaan. Ya. Dan terakhir, tidak ada yang bisa kami berikan, tapi ada sedikit hadiah yang ingin kami berikan kepada kedua belah mempelai, yaitu Al-Quran. Baik untuk Rama dan juga untuk Kindi, kapanpun ada masalah, buka Al-Quran. Karena Al-Quran inilah pedoman hidup, dan seluruh solusi dari permasalahan kita itu ada di dalam Al-Quran. Ya, ini adalah Al-Quran dari hadiah dari kami, mohon diterima. Nah, maaf. Jadi ada dua Al-Quran, masing-masing sudah ada namanya, satu untuk Rama dan satu untuk Kindi. Dibaca, diamalkan, dan jangan ditaruh di lemari aja. Oke, boleh, baik. Baik, sekian dari saya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Sultan Ramadea Malik beserta Ashila Kindi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.